Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, SAG FPDI, selaku dosen mata kuliah materi SKI MTS MA, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Yang kebetulan ada 3 pertanyaan, dan menurut saya ketiga pertanyaan ini cukup menantang untuk dijawab. Dan terima kasih kepada beliau sudah memberikan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana pola yang dikembangkan oleh umat Islam ketika mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Muslim yang bernuansa spiritual? Dalam pandangan saya, ini terbatas atas pengetahuan saya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam pengembangannya, Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbasis tuntunan atau penggambarannya dari Al-Quran dan hadis, dan itu sudah jelas dan pasti ya. Dan contoh ilmu yang dikembangkan yang bisa kita rasakan adalah ilmu astronomi misalnya. Bagaimana penggambaran benda-benda di langit itu juga ada penggambaran di Al-Quran. Kemudian para peneliti Islam mencoba untuk membuktikannya, dan ternyata memang ada dan mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar adanya. Yang kemudian ada ilmu filsafat, bagaimana manusia ini tercipta, dunia ini tercipta. Itu adalah 2 contoh ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan Islam. Kemudian kalau dilihat dari kebudayaan, Islam, menurut saya Islam itu tidak memiliki, tidak terkotakkan. Maksud saya tidak memiliki identitas yang benar-benar ini loh Islam. Menurut saya tidak, karena Islam itu bersifat fleksibel ya. Kalau dipandang dari kebudayaan, jadi di mana Islam itu ada, dimanapun, di daerah manapun, maka Islam akan beradaptasi dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Baik itu misalnya dari negara Arab ya, di mana Islam pertama kali tumbuh di sana ya. Kemudian kalau di Indonesia juga menyesuaikan bagaimana dulu kebudayaan itu lahir di Indonesia, bagaimana masyarakatnya memiliki gaya hidupnya sedemikian rupa, maka Islam menyesuaikan dengan budaya yang ada. Kemudian saya tambahkan, untuk menyesuaikan dengan budaya yang ada itu juga harus didasarkan atas hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dapat menjaga kebaikan umat Islam itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari peradaban Muslim, bagaimana perkembangan Islam itu tidak memberatkan siapapun, karena Islam itu bersifat moderat ya. Kemudian Islam itu tidak memaksa. Islam itu menghargai progres yang dilakukan oleh individu dengan maksud untuk memperbaiki diri, yang pastinya memperbaiki diri di jalan yang benar ya, sehingga Islam itu bisa berkembang dengan baiknya karena hal tersebut. Misalnya dalam hal ini bisa kita lihat, kalau misalnya kita melihat kalau ada orang yang berusaha untuk bertaubat, salah satu contohnya misalnya seorang pemabuk, dia jika memang tidak bisa untuk berhenti secara langsung untuk minuman keras, maka ia bisa perlahan menguranginya, mungkin dari seminggu sekali atau sebulan sekali, sampai ia benar-benar tidak mengonsumsi lagi.
seperti itu. Kemudian Islam juga ramah terhadap non-muslim. Bagaimana kita tahu ya, dalam salah satu ayat ya, agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu, sehingga kita bisa berdampingan dalam hidup dalam perbedaan agama. Yang bisa saya ambil contoh dari perkembangan peradaban di Spanyol dulu ya, dalam invensinya, karena keruntuhannya Spanyol dulu karena pemaksaan dari rajanya untuk menerapkan hukum Katolik ya, insya Allah kalau nggak salah, itu memberatkan rakyatnya. Sedangkan ketika Islam datang, mereka mencoba menawarkan bantuan agar melakukan, bukan penyerangan apa ya, melakukan penaklukan dengan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak setuju dengan raja ini, dan akhirnya berhasil. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana Islam juga merangkul mereka yang non-muslim, dan akhirnya makin menambah kekuatan, sehingga bagaimana peradaban Islam pada masanya itu berkembang dengan sangat pesat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu aliran filsafat barat, yang di sini yang dipertanyakan adalah definisi dari tiga aliran. Yang pertama empirisme, yang kedua pragmatisme, dan yang ketiga adalah eksistensialisme. Menurut saya, kalau empirisme merupakan paham yang percaya atas kebenaran, yang jika kebenaran tersebut dapat diindra, jika hal tersebut dapat diindra. Contohnya adalah seperti mengakui adanya organ tubuh. Ya, memang benar kalau kita tidak bisa melihat secara langsung ya bagaimana bentuk otak kita, bagaimana bentuk jantung kita, tapi kita bisa merasakan hal tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pragmatisme. Ya, pragmatisme ini sepaham saya adalah sebuah paham yang percaya kalau kebenaran itu lahir jika memberikan manfaat yang praktis, memberikan manfaat yang berguna untuk dirinya. Jika harus memberikan contoh, maka salah satu contohnya misalnya kayak kita ingin mendapatkan nilai yang bagus ya, kita melakukan segala cara ini adalah bentuk kebenaran dari kebenaran pragmatisme itu, dari paham pragmatisme itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan praktisnya adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian yang ketiga, eksistensialisme. Dari yang saya pahami, eksistensialisme ini adalah paham yang percaya kalau manusia itu bebas melakukan apa saja yang menurutnya benar. Dan eksistensialisme ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada teisme, yang percaya kalau memang kita bebas melakukan apa saja, tapi itu ada campur tangan Tuhan. Sedangkan yang kedua ada ateisme, yang berarti kebalikannya, yang percaya kalau kita itu bebas melakukan apa saja tapi tanpa kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini betul-betul menurut saya ini adalah pertanyaan yang paling menantang dari ketiga pertanyaan ya, yaitu apakah saya setuju bahwa ilmu itu bebas nilai. Jadi menurut saya kalau di sini itu saya memilih untuk berpendapat yang moderat. Jadi kalau misalnya sebuah ilmu itu mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang, bagi umat ya, baik itu umat manusia maupun hewan ya, maupun makhluk yang lain lah ya, makhluk-makhluk yang lain, intinya saya berpendapat kalau itu nggak apa-apa, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Apabila kalau di sini Bapak Holili mencontohkan kalau kita praktek ya dulunya di sekolah itu dengan membedah kata
mata agar bisa melihat jantungnya, bisa melihat detak jantungnya, maka harus dilihat dulu bagaimana prosesnya. Pertama itu bagaimana prosesnya, dan kedua apa tujuan mempertimbangkan tujuan dari pembedahan tersebut. Kalau misalnya dilihat dari perspektif yang lain ya, yang bisa diambil contoh, saya bisa ambil contoh dari pemanfaatan hewan ini ya, karena dengan mengambil contoh hewan, salah satunya adalah yang kasus yang paling baru yang kita alami adalah ini, pandemi COVID-19. Bagaimana para ilmuwan menemukan vaksin yang sesuai sebagai penawar untuk COVID-19 ini adalah awalnya nggak mungkin kan kalau misalnya penelitian ini, bagaimana percobaan dari vaksin ini dengan sedemikian rupa zat-zat yang harus dicampurkan, zat kimia itu untuk langsung diuji cobakan kepada manusia. Rasanya itu tidak mungkin sekali, karena itu sangat karena kita nggak tahu bagaimana tingkat bahayanya untuk manusia tersebut. Jadi cara yang lebih aman adalah dengan memanfaatkan hewan sebagai objek percobaan. Kenapa kita memilih hewan ini? Ya karena karena objek yang paling mirip dengan kita adalah hewan. Gak mungkin kita kalau melakukan percobaan tersebut dengan tumbuhan, karena secara otonomis saja kita sudah berbeda. Itu salah satu alasannya. Kemudian bagaimana pemanfaatan hewan dalam hukum Islam. Dari salah satu jurnal yang saya baca ya, yang insya Allah nanti saya berikan linknya di deskripsi. Jadi jurnal ini merupakan jurnal Bustanul Fuqaha, jurnal bidang hukum Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Di sini menurut saya sudah cukup jelas bagaimana penggambarannya penggunaan hewan dalam penelitian maksud saya. Di sini jika diambil garis besarnya, para ulama itu menyatakan sebagian ulama memperbolehkan, sebagian lagi tidak menolak apabila percobaan ini, maksudnya percobaan menggunakan hewan ini tidak menggunakan etika yang baik. Jadi harus dipertimbangkan manfaat atau tujuan akhirnya dari penelitian tersebut. Dan di sana juga menyebutkan kalau mengutip dari salah satu tokoh, Syekh Al-Qalyubi, beliau mengatakan diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan jasa hewan walaupun bukan semestinya, akan tetapi dianggap baik menurut kebiasaannya, seperti contohnya kuda untuk pengangkut dan sapi untuk ditunggangi. Nah, dalam penggunaan hewan ini dalam percobaan penelitian sebetulnya juga ada etika yang harus diterapkan, dan ini sudah disepakati walaupun untuk tiap-tiap negara itu berbeda, tapi ada garis besar di sana yang harus mengutamakan rasa nyaman dan rasa aman bagi hewan itu sebelum dijadikan objek penelitian. Dilihat di sini, maka saya bisa simpulkan kalau sah-sah saja untuk mengambil objek hewan sebagai penelitian, karena hal tersebut memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita dan sebanding dengan pengorbanan hewan-hewan ini. Dan sebagai peneliti pun kita juga harus menghargai
pertama dari hewan ini dengan sebelum melakukan penelitian harus memperlakukan secara baik hewan-hewan ini. Karena kalau saya baca dari jurnal artikel tadi juga, kalau kita tidak memperlakukan baik hewan ini sebelum penelitian, itu juga memberikan pengaruh yang kurang baik untuk hasil penelitian. Seperti itu. Kurang lebih yang bisa saya gambarkan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.